Guys, gue tadi lagi ada insiden gitu ya. Ini salah satu box kita. Ini tipe well overlander patah tuh kan. Nah masalahnya kalau patah begini itu nggak bisa diduplikat nih. Kenapa? Karena dia punya ulir tertentu nih. Kayak gini nih ulirnya tuh. Nah, jadi kalau kita pengen cari duplikatnya, itu harus kita minta ke official toko resminya si Well. Nanti ada kodenya di sini. Di sini kodenya 048. Sedangkan overlander yang lain yang gue punya itu 808 nih, ada kodenya di sini nih. Gitu ya. Nah, kode-kode ini memang Well itu buat berapa ribu kode gitu ya, buat biar nggak sama. Tapi ini memang karena gua nggak punya serepnya ya, ini kayaknya ada dua cara. Pertama, gua harus tanya dulu nih apakah ada kode si 048 ini. Yang kedua adalah gua merubah dudukan dari si kuncian ini, si kuncinya nih. Jadi kalau teman-teman dilihat di sini ada kodenya nih, itu tulisannya sekian ya, ini 8808. Nah ini juga harus sama nih, 8808. Jadi kunciannya harus sama. Nah karena ini nggak ada serepnya, jadi mau nggak mau gue harus beli satu set di sini. Kemudian nanti kita aplikasikan di box ini, habis itu kita pasang. Karena masang si kunci ini juga nggak mudah. Nah, nanti kita bikin tutorialnya untuk bagaimana cara pemasangan kunci di Well Roofbox ini ya. Oke, terlepas dari itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dani, ketemu lagi di roofbox.id. Sesuai dengan review selanjutnya, kita akan melakukan review terhadap Well Carrier Overlander. Ini digadang-gadang sebagai salah satu favorit produknya Well dengan kapasitas 650 liter. Nah, di mobil gue ini, di mobil yang gue udah pasang di station wagon Chevrolet Estate, itu udah gue pasang crossbar dengan di atasnya Well Overlander. Nah, ini tipe glossy black dengan kapasitas 650 liter. Ini juga salah satu favorit gue. Kenapa? Karena bentuknya yang agak slim. Kalau dengan Thule Alpine masih menang Thule Alpine karena lebih slim dia. Kalau ini lebih tinggi. Kalau lihat tingginya, kalau Alpine itu tadi 70, kalau ini mungkin lebih ya. Ini sekitar tadi Alpine itu 30. Ini sekitar 40. Jadi tingginya 40 kurang lebih. Kalau Alpine tadi 30-an, nah sampai 30. Nah, lebih slim kalau Alpine. Nah, kalau ini lebih tinggi dan lebarnya kurang lebih sama sih. Oke, kita review langsung ya. Seperti biasa, gue akan buka dulu si boxnya. Ini udah terpasang tapi belum kita kunci. Kalau kita lihat di sini overlander semuanya sama sih model-modelnya. Bedanya kalau yang Thule itu ada pegangannya di sini nih. Di sini buat narik ke atas. Nah, tapi kalau Well itu belum ada pegangannya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membukanya? Pertama adalah pastikan ini dia lurus, karena tipe Well selalu begini ya, selalu tidur gitu ya. Kalau untuk membukanya tinggal ke kanan. Nah, selalu lurus begini. Nah, ini nggak bisa dicabut kalau udah lurus ini, nggak bisa. Jadi harus dipastikan tertutup gitu. Nah, terus cara bukanya, kalau yang Thule tadi ada pembukaan begini, kalau ini dia harus bukanya keluarin dulu tangannya di sini nih. Harus dua ya. Keluarin dulu. Kelihatan nggak ya? Ini keluarin dulu, agak ditarik, yang satu juga agak ditarik, keluar ke atasin. Nah, gitu. Baru dia terbuka. Nah, seperti itu. Jadi cara membukanya seperti itu. Nah, ini nggak bisa ke kiri, nggak bisa tuh, karena dia harus ngunci dulu, jadi nggak bisa dibuka nih. Dia akan selalu disimpan, kuncinya nggak bakal terbuka. Oke, kita langsung review ke dalamnya. Langsung, yuk.
Untuk dalamnya, dalamnya kita bisa lihat di dalamnya ini. Kalau yang tule itu ada apa ya, ada stiker di sini kapasitas berapa, kemudian maksimal speed dan lain-lain. Nah kalau ini si well ini dia ada ininya, nggak ada stiker gitu ya, jadi memang polosan aja. Nah terus kunciannya sama, ada 3 palang ya. Kalau kita lihat ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 palang. Terus kunciannya juga semua ada 3. Di sini 1, terus di sini 2, kemudian di sini 3. Nah ini 3 palangnya gitu. Nah yang unik dari well, bukan unik sih menurut gua, kekurangan ya, kekurangan dari tipe ini, dia depannya itu tidak bisa di-adjust. Nih dia cuma bolong-bolong gini, kelihatan nggak nih? Ini bolong-bolong ini dong nih. Ini bolongnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus naruh kunci U nya itu harus sesuai dengan crossbar di bawahnya, harus presisi. Nah gua kasih contoh ya, ini gua pasangin U nya. U nya biasanya untuk well itu udah ukurannya udah fix ya, nggak bisa di adjust. Nah ini U nya, kita nyebutnya kunci U ya. Nah ini harus pas nih, ini contoh dari atasnya ya. Tuh. Nah ini harus pas masuk ke crossbar. Kalau kita masukin dari bawah nanti kelihatan di atas. Nah nih dia harus pas, nah gitu. Nah kalau ini udah pas, udah oke lah ya. Nah kemudian kalau well itu selalu memberikan ini ya, karetnya ini karetnya biar nggak gerak dan nggak lecet. Nah terus kita masukin si kunci tambahannya seperti ini sebenarnya mau tampak depan begini oke, mau dibalikin juga oke. Nggak ada keharusan gitu ya. Nah kemudian ini adalah pengunci terakhirnya, tinggal kita kuncikan saja seperti ini. Satu lagi. Nah kalau udah teman-teman yakin boxnya sudah presisi, di depan dilihat dari depan udah oke, kemudian pengukuran kanan kirinya juga sudah presisi, tinggal dikencangkan saja si 2 pengencang ini. Nah kekurangannya adalah kita nggak tahu batas mana nih kuncinya ini harus kuat, karena kalau ada tule kan ada ininya, ada tanda aja, ada bunyi truk gitu ya. Kalau ini nggak ada nih, kita bisa sampai sekencang-kencang apapun gitu. Nah tapi pengalaman gua untuk well ini jangan terlalu kencang. Kenapa? Kalau kencang nanti di bawahnya itu retak, kelamaan ya retak. Jadi menurut gua pastikan saja kekencangannya itu sudah, kalau menggunakan feeling kita udah oke lah gitu ya. Tapi ini masih, kalau diputar lagi masih bisa tuh, itu masih bisa. Tapi jangan terlalu kencang, usahakan jangan terlalu kencang. Pasti gini aja udah oke gitu, karena lama-lama dia akan retak dan belah gitu ya. Nah itu pengalaman gua. Nah bedanya sama yang paling belakang, nah kalau yang belakang sini, kuncian yang sini nih, dia bisa di-adjust, bisa diatur. Nih kelihatan nggak ya? Nih bisa diatur nih si lubangnya tuh, nih tuh. Nah itu bisa diatur, jadi enak, bisa kanan kiri nih, bisa kanan kiri diaturnya. Nah kalau kita udah ngukurnya udah pas kita terhadap lubangnya ke dalam crossbarnya, kita tinggal masukin si kunciannya ya, kita masukkan kunciannya. Nah ini kuncian U nya, kalau udah pas, kita lihat dari atas udah pas, kita masukkan. Terus kita masukkan ke dalam ini, pastikan pas nih. Nah kalau udah pas begini, baru kita seperti biasa ada karetnya.
kemudian ada kuncian tengah, kemudian ada kuncian akhirnya. Nah, sekali lagi untuk kencengin ini jangan terlalu kencang. Karena apa? Karena yang saya bilang tadi itu bisa retak si ABS-nya. Jadi pastikan saja sesuai dengan kapasitas, karena nggak ada takaran ini kencang apa enggak. Jadi parameternya supaya ini kita kencang, ya anggap aja ini udah nggak bisa gerak gitu ya. Nah, itu dari sisi pengencangan. Nah, ini kalau untuk yang overlander ini dia ada dua bukaan ya, dual side pembukaan, sisi kiri sama sisi kanan. Sama jadi cara pengencangannya juga. Itunya juga apa, si tuasnya juga, si engselnya ini pastikan ini apa, diperhatikan dari sisi ininya apa, kelenturannya, karena kalau lama-lama ini bisa patah juga nih. Gitu, ini pengalaman gua. Kemudian tali stripe ada, cuman hanya 2. Tadi kalau tule ada 3, ada tengahnya. Kalau ini nggak ada, 2. Kemudian ini kapasitas 650 liter. Kalau kita masukkan koper, coba gimana? Koper kabin itu ukurannya kurang lebih berapa ya? Kita suruh ya. Size-nya itu 30 kali 40 lah. 30 kali 40 lah, kecil lah ini. Kalau yang tipe box ini ada koper ini bisa 1, 2, 3, 4. Kalau yang tadi Alpine 5, yang ini 4, cuma 4. Mungkin kalau di atasnya ini bisa 3 gitu ya, bisa 3 ataupun bisa juga 4, tergantung dari kapasitas dari kopernya itu sendiri. Kemudian panjangnya si box ini nanti bisa lihat di deskripsi. Yang paling menarik dari overlander ini selain bahan ABS-nya kuat dari Well, juga ada tipe 6,5 tapi slim gitu. Nah, cara penutupannya juga normal aja gitu. Nah, cukup normal begini, kemudian dikunci. Nah, kalau bisa kunci gini berarti penutupnya sudah oke gitu ya. Tapi kadang ada yang nguncinya begini nih, salah satu pilarnya itu di luar nih, ini keluar nih. Nah, begini. Nah, kalau gini ada yang keluar di sini, ini nggak bakal bisa ngunci. Nih, tuh nggak bakal bisa ngunci tuh, nggak bisa ngunci. Jadi yang harus dilakukan adalah ini harus masuk semua. Masuk semua baru bisa kunci. Nah, itu. Kemudian bentuk si boxnya juga aerodinamisnya bagus gitu ya, nggak terlalu tinggi. Modelnya juga oke gitu ya, nggak terlalu old gitu ya, old school atau terlalu tua gitu ya. Ini udah paling oke lah sih untuk tipe Well Carrier overlander. Karena overlander ini banyak diminati oleh Pajero, kemudian Innova, itu cocok lah untuk mobil-mobil seperti itu. Innova, Pajero, Rush, All New Rush, terus Fortuner, kemudian ya mobil-mobil besar lah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mobil kecil kayak Avanza itu masih oke lah, masih bisa menggunakan ini. Gitu. Paling itu aja review singkat untuk overlander Well ini. Nanti kita akan review lagi box-box lainnya yang memang sesuai dengan permintaan. Untuk komen kita mau review box apa, silakan. Nanti kita lakukan review selanjutnya. Oke, sampai jumpa di review-review selanjutnya. Salam roofbox.id. Bye.